people would say this revolution is characterized by the fight of robots against human beings. They used COVID as a beta test for how they want to control populations. Now, what if I said to you that your freedoms rested on the resolve of, believe it or not, Russia and China? Working less, earning less, driving less, eating less, eating less. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya sehingga saya bisa hadir di sini untuk menyampaikan sebuah informasi kepada teman-teman semua. Teman-teman sadar nggak kalau misalkan perkembangan AI ini dari hari ke hari ini kayaknya semakin gila aja. Yang tadinya bantu kita buat nyari informasi, sekarang AI itu udah bisa bantu kita buat generate audio, generate video, dan bahkan menunjang kehidupan kita. Ingat ya, menunjang. Tapi mungkin nggak kalau misalnya ke depannya kata menunjang itu bisa jadi kata membunuh. Gila. Membunuh apa Kak kira-kira Kak? Membunuh karir kita tentunya. Karena menurut para ahli di tahun 2030 lapangan pekerjaan yang ada saat ini bisa hilang karena perkembangan AI. Serem banget kan? Apa masa depan kita ini bakal kayak film science fiction? Di mana robot-robot mengambil alih, atau memang faktanya real? Perkenalkan, nama saya Rusana Prayoga. Di sini saya akan menyampaikan fakta yang sebenarnya bahwa masa depan kita tuh tidak sesuram itu. Oke, kita mulai aja ya. Teman-teman bisa lihat monitornya. Di sini ada fakta bahwa World Economic Forum bilang ada jenis pekerjaan yang akan berkurang atau berubah karena AI. WEF bahkan bilang 1 miliar orang harus upgrade skill kalau nggak mau ketinggalan sama robot dan AI. Pekerjaan kayak input data atau pekerjaan yang repetitif itu tuh akan lebih efisien ke depannya kalau misalkan ada yang namanya otomatis gitu loh bahasanya gitu. Bahkan kalau misalnya kita sadar nih pekerjaan yang berbau dengan visual kayak graphic design, video editor itu tuh udah mulai tergantikan sama AI karena AI udah bisa generate gambar nih. Serem ya, gila ya. Tapi teman-teman harus sadar, ada ahli yang bilang dari Coursera bahwa 78 juta lapangan pekerjaan itu bakal tercipta di tahun 2030. 78 juta loh, itu bukan angka yang sedikit. Gila ya, kedepannya tuh bakal banyak jenis pekerjaan yang berhubungan langsung dengan teknologi. Jadi kita sebagai manusia harus bisa bersaing dan bisa mengendalikan teknologi tersebut. Apa aja jenis pekerjaannya? Yang pertama ada data spesialis dan juga machine learning. Ini nih orang-orang yang bikin AI dan mengelola AI. Terus yang kedua ada apa? Ada digital marketing strategis. Digital marketing strategis itu orang yang bisa menaikkan penjualan dan mengatur strategi penjualan perusahaan. Karena perusahaan sekarang tuh udah nggak main di ranah offline lagi. Udah mulai masuk ke ranah-ranah digital. Dan mereka lah yang membantu penjualan tersebut dan membuat strateginya. Dan yang terakhir nih ya, ada cyber security. Ini nih orang-orang yang ahli dalam pengamanan dunia maya. Biasanya ini mereka yang memblokade dan memberikan proteksi untuk beberapa situs dan juga aplikasi. Dan ini bakal kepake banget di kedepannya. Jadi masalahnya itu sebenarnya bukan ada lapangan pekerjaannya nggak sih? Bukan itu, tapi apa yang saya bisa atau skill yang saya punya itu cocok dengan lapangan pekerjaan baru yang akan dibuat nantinya oleh AI di era kedepannya. Karena era kedepannya itu era yang baru. Sebenarnya itu udah kebaca. Kalau misalnya teman-teman suka nonton film nih ya, di sini pasti banyak yang suka nonton film science fiction. Udah banyak spill out tentang teknologi yang kedepannya tuh kayak bakalan terjadi dan udah mulai kelihatan dan udah mulai digunakan saat ini, udah mulai kewujud intinya. Nah, solusinya tuh apa? Solusinya adalah revolusi skill. Karena kita tahu industri dalam pekerjaan itu udah berevolusi, makanya kita harus bisa menyamainya. Istilah kerennya tuh ada upskilling dan reskilling gitu. Kita sebagai manusia tuh harus keluar dari mindset. Kalau misalnya udah selesai sekolahnya itu berarti udah selesai dong Kak belajarnya. Nggak kayak gitu, karena apa? Yang namanya belajar adalah aktivitas seumur hidup. Dan untuk bisa berevolusi bareng AI, kolaborasi adalah kuncinya, bukan kompetisi manusia dengan teknologi. Seperti yang saya kutip dari artikel Erlangga, kita baca ya.
AI itu cuma alat. Dia hebat dalam hitung dan otomasi, tapi dia nggak punya hati, empati, kreativitas, jiwa kepemimpinan, dan kemampuan negosiasi. Mau gimana pun, manusialah yang harus bisa mengendalikan AI. Manusialah yang harusnya bisa hidup berdampingan dengan AI. Kita jangan takut kalau misalnya AI itu bakal ngambil alih dunia kita. AI itu memang bisa ngebantu kita, tapi tetap mastermind-nya adalah kita sebagai manusia. Kita tuh punya emosi, kita punya akal, kita juga punya diri kita sebagai manusia yang gak akan bisa digantikan oleh AI tersebut. Nah, kalau misalnya AI benar terjadi, skill kita sebagai manusia lah yang akan jadi nilai jual tertinggi ke depannya. Jadi teman-teman, daripada takut mau kerja apa, emang ada lapangan pekerjaannya kak. Mendingan kita sebagai manusia tuh harus bergerak. Masa depan kita tuh gak menunggu gitu loh. Kitalah yang harus ngejar masa depan tersebut. Itu memang canggih dan powerful. Tapi yang menentukan dan dipakai mau buat apa ya alat itu tetap kita manusianya. Mau tahun 2030, 2100, ataupun tahun-tahun yang lainnya, itu nggak akan ngaruh sama sekali kalau misalnya kita ikut berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Mari kita sambut tahun 2030 bukan dengan rasa takut, tapi dengan rasa penasaran dan semangat untuk berkembang. Ayo kita buktikan kalau misalnya masa depan itu adalah tempat di mana manusia dan AI bisa berkolaborasi untuk hasil yang keren. Jadi pertanyaan terakhirnya, kalian tuh mau jadi penonton atau jadi pemainnya? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya pada hari ini. Saya Hari, saya pamit undur diri. Salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.